Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian dari kehidupan doa atau kehidupan rohani. Saya mengambil judul "Tidak Cukup Hanya Doa", dan ini saya kutip dari Mada Rohani, karya dari Santo Yohanes dari Salib pada stansa yang ketiga. Baik, sebagai sedikit latar belakang, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita akan melihat riwayat singkat dari Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes Salib lahir pada tahun 1542 dan wafat pada 1591. Mempunyai nama kecil Juan de Yepes y Alvarez. Tempat dan tanggal lahir Fontiveros, Spanyol, 24 Juni 1542. Ayahnya Gonzalo de Yepes dengan latar belakang dari keluarga bangsawan, dan kemudian ibunya Catalina Alvarez, seorang gadis miskin dan yatim piatu, dan juga pekerjaannya adalah penenun sutra. Ada satu cerita yang menarik dari kedua orang tua Santo Yohanes Salib ini, dan rupanya mau tidak mau seorang anak akan dipengaruhi oleh kisah-kisah atau cerita-cerita dari kedua orang tuanya ini, yaitu cerita cinta dari Gonzalo de Yepes dan Catalina Alvarez. Gonzalo de Yepes dengan latar belakangnya dari keluarga bangsawan yang kaya raya, satu ketika dia jatuh cinta pada seorang gadis yang miskin, yatim piatu dan penenun sutra, yaitu Catalina Alvarez. Dan kemudian hubungan mereka ini diketahui pihak keluarga dari keluarga ayah Santo Yohanes Salib, dan mendapat pertentangan yang hebat, penolakan yang hebat dari keluarga bangsawan ini. Tetapi demi cintanya kepada gadis pujaannya Catalina Alvarez, akhirnya Gonzalo de Yepes rela melepaskan segala-galanya, segala kemewahan, segala kebangsawanannya dia lepaskan demi untuk dapat bersatu dengan gadis yang dia cintai, pujaan hatinya, yaitu Catalina Alvarez. Pernikahan mereka kemudian membuahkan 3 orang putra. Dan memang kemudian setelah Yohanes lahir, tidak berapa lama Gonzalo, ayah Yohanes Salib ini, meninggal dunia. Kemudian ibunya memutuskan untuk pindah ke Medina del Campo, dan di situ dia harus bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi dan membesarkan ketiga putranya. Kemudian akhirnya juga ibunya menyerahkan Yohanes Salib pada pamannya untuk pendidikan selanjutnya. Kemudian kita lihat satu poin penting dari kehidupan keluarga Santo Yohanes Salib ini, rupanya dengan cerita cinta dari ayah dan ibunya, mau tidak mau memberikan pengaruh pada Yohanes Salib. Seperti ayahnya, mencintai juga harus berani meninggalkan segala-galanya demi yang dicintai. Dari latar belakang keluarganya ini, dari cerita cinta antara ayah dan ibunya, Yohanes Salib banyak belajar bagaimana harus mencintai. Seperti ayahnya, mencintai berarti berani untuk meninggalkan segala-galanya, melepaskan segala-galanya demi yang dicintai. Sebagaimana ayahnya itu telah melepaskan kebangsawanannya
demi cinta kepada ibunya. Baik, kita lanjutkan bahwa kemudian Santo Yohanes Salib masuk ke Ordo Karmel pada 24 Februari 1563 dan pada musim semi 1567 Yohanes Salib ditabiskan menjadi seorang imam. Ada satu titik penting dalam perjalanan hidup Yohanes Salib selanjutnya, yaitu pada September 1567, pada saat dia merayakan misa pertama di kota tempat tinggalnya. Di situ ada satu peristiwa penting di mana Madre Teresa dari Yesus, atau kita kenal sekarang Santa Teresa Avila, secara khusus datang untuk menjumpai dia. Madre Teresa dari Yesus sudah mendengar dari konfrater yang lain bagaimana semangat, bagaimana kerinduan dari seorang Yohanes Salib. Sehingga kemudian, ya, pada kesempatan itu Yohanes Salib sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin pindah ke ordo yang lebih ketat, lebih keras dalam penghayatan hidup rohani, yaitu rencananya dia ingin bergabung dengan Ordo Kartusia. Tetapi kemudian Santa Teresa Avila berhasil meyakinkan Santo Yohanes Salib bahwa dia tidak perlu pindah ordo, tetapi dalam Karmel akan kemudian terjadi satu pembaharuan dan satu kekayaan rohani yang berlimpah-limpah disediakan Tuhan dalam Karmel. Santa Teresa dari Yesus mengajak Yohanes Salib untuk mendirikan biara pembaharuan untuk para biarawan sesuai dengan regula dan semangat Karmel awali. Baik, akan kita lihat selanjutnya, kita akan masuk pada malam ini, kita akan membahas satu karya, ya, satu bagian kecil, hanya stansa atau bait yang ketiga dari karya Santo Yohanes Salib yang disebut Mada Rohani. Jadi isi Mada Rohani sebenarnya merupakan perjalanan rohani menuju Allah dari awal sampai ke puncaknya, yaitu sampai pada persatuan dengan Allah dalam persatuan unio transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya. Jadi kemudian Mada Rohani terdiri dari 40 bait puisi yang digambarkan seperti sebuah dialog. Ya, kalau kita ingat dalam Perjanjian Lama ada kitab Kidung Agung, maka gambaran ini juga yang dipakai Mada Rohani ini, puisi ini, yaitu apa? Suatu dialog antara mempelai perempuan jiwa dan juga mempelai laki-laki Kristus. Nah, akan kita lihat pada bagian yang ketiga. Mengapa kemudian kita lihat bagian ketiga? Karena di sini merupakan satu bagian ketika orang serius, sungguh-sungguh merindukan Allah. Ketika jiwa sungguh-sungguh merindukan Allah, merindukan untuk bersatu dengan Allah, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tidak cukup hanya doa. Baik, akan saya bacakan dari stansa ketiga, bait ketiga Mada Rohani Santo Yohanes Salib ini. Mencari sang kekasih, kan kudaki gunung dan kususuri sungai. Takkan ku petik bunga-bunga, binatang buas takkan ku gentari, kan ku lewati si kuat dan perbatasan. Baik, kita akan membahas baris demi baris puisi dari Mada Rohani stansa yang ketiga ini. Pada baris pertama, mencari sang kekasih. Jadi dalam hal ini, kalau pada stansa pertama dan kedua, di situ intinya bagaimana Allah telah menjamah, Allah telah menyentuh jiwa, sehingga kemudian jiwa terluka
oleh kasih Allah itu. Dan ketika mulai terluka oleh kasih Allah itu, maka ada satu langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh jiwa. Jiwa yang terluka oleh cinta ini, maka satu hal yang ditekankan Santo Yohanes Salib dalam komentar stansa yang ketiga ini, bahwa untuk menggapai Allah tidak cukup hanya dengan doa, baik dengan hati maupun lidah. Jadi tidak cukup hanya berdoa, baik doa batin maupun doa lisan, ataupun juga menerima segala macam kebaikan dari orang-orang lain, misalnya melalui bimbingan rohani, melalui doa-doa dari sesama, atau melalui pengajaran-pengajaran yang diterima dari sesama. Tetapi satu hal yang poin penting, ketika jiwa sungguh-sungguh terluka oleh cinta Tuhan dan mulai mencari Sang Kekasih ilahi ini, satu hal yang harus dilakukan, maka jiwa perlu berusaha melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan demi kasih kepada Allah. Baik, kembali pada puisi ini ya. Kalau kita baca lurus-lurus saja ya. Mencari Sang Kekasih, kan kudaki gunung dan kususuri sungai, takkan ku petik bunga-bunga, binatang buas takkan ku gentari, kan ku lewati sikuat dan perbatasan. Mungkin ya kalau kita baca ini kelihatannya apa? Oh, ini orang yang jatuh cinta. Dan kalau orang jatuh cinta, apapun akan dia lakukan. Ya kalau orang melihat, wah ini seperti rayuan ya. Akan ku daki gunung, akan ku susuri sungai, tidak akan ku petik bunga-bunga. Pokoknya aku mau fokus. Fokus hanya untuk apa? Mencari Sang Kekasih. Tetapi di sini sebenarnya inilah sama. Kalau jiwa sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Allah, maka juga perlu melakukan segala usaha, segala upaya untuk mencari Sang Kekasih ilahi ini. Dan satu hal, Allah juga sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh jiwa tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, satu hal kemudian ditekankan Santo Yohanes Salib, mengapa kita sungguh-sungguh perlu usaha untuk mengupayakan segala sesuatu untuk membuktikan kasih kepada Allah. Karena apa? Karena kebanyakan ya ketika orang mulai masuk dalam kehidupan doa, masuk dalam kehidupan rohani, orang juga masih melekat pada egonya, pada kedagingannya. Ya, cenderung juga apa? Menghindari pengorbanan. Juga tidak mau meninggalkan dosa-dosanya, kesenangan-kesenangan lamanya. Ya kadang-kadang takut kehilangan semua itu. Juga tidak berani mematikan diri sendiri. Takut kehilangan kepuasan, kenyamanan, dan keinginan tak berguna. Ya, kalau kondisi jiwa terus-menerus seperti ini, ya, ingin melangkah tapi takut, tapi mau kembali juga tahu itu dosa, tidak berani, ya, takut masuk neraka, ya, dan sebagainya, bla 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 bla, ya, seperti itu ya. Tetapi sayangnya apa? Jiwa jika tidak sungguh-sungguh pergi mencari Allah, maka dia juga tidak akan menemukannya. Intinya di sini apa? Cinta kasih kepada Allah juga perlu dibuktikan.